AI sekarang itu makin canggih, dan kalau ada yang bilang software engineer itu bakal digantikan AI, itu menurut saya benar. Tapi perlu dicatat, software engineer itu istilah yang sangat general, sama seperti dokter. Ada dokter hewan, dokter gigi, dokter kandungan, dan lain-lain. Software engineer itu juga sama, banyak spesialisnya, dan ada beberapa bagian atau spesialis tertentu yang menurut saya memang sekarang itu sudah bisa di take over sama AI, walaupun tidak secara keseluruhan. Dan di video ini saya akan share ke teman-teman semua, spesialis di bagian khususnya IT, bukan hanya software engineer saja, yang sulit digantikan oleh AI, dan bakal dibutuhkan nantinya di masa depan, sehingga biar nanti teman-teman di sini yang khususnya yang baru mau mulai karir di dunia IT itu lebih tahu gambaran kedepannya seperti apa dan tidak salah langkah. Jadi tonton video ini hingga selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Yang pertama adalah Web3, atau lebih tepatnya adalah developer yang fokusnya ke teknologi Web3. Kenapa? Karena Web3 itu teknologi yang bakal banyak digunakan di masa depan. Singkatnya, internet itu sekarang ada 3 fase. Yang pertama adalah web versi 1, di mana di web 1 ini, pada saat kita mengunjungi internet, website-websitenya ini masih berbentuk statis. Jadi kita seperti membaca koran digital, kita tidak bisa berinteraksi. Lalu muncul web 2, yang banyak kita gunakan sekarang ini. Di fase ini, internet jadi lebih interaktif. Kita bisa membuat akun, posting, komen, like, subscribe, dan lain-lain. Kita bisa melakukan create, read, update, dan delete. Tapi semua datanya yang kita buat itu disimpan di server yang punya platform, misalnya kayak Facebook, Instagram, atau YouTube. Yang artinya data kita itu masih dikontrol oleh pihak ketiga. Sistem ini disebut dengan sistem tersentralisasi. Nah, sekarang muncullah teknologi baru yang disebut dengan Web3 yang menggunakan konsep desentralisasi. Di Web3 ini, data kita tidak lagi disimpan di server yang terpusat atau tersentralisasi, tapi di Web3 ini datanya akan didesentralisasi dengan cara menyimpan datanya itu di node-node yang tersebar dalam sebuah jaringan yang disebut dengan blockchain. Jadi nggak ada satu pihak pun yang punya kontrol penuh atas data kita. Nah, sekarang ini kalau teman-teman cek di portal job, rata-rata Web3 developer itu bayarannya lumayan mahal, bisa sampai puluhan juta, karena developer Web3 supply-nya itu masih sedikit dan demand-nya lumayan banyak. Soalnya sekarang itu kebanyakan developer fokusnya masih ke Web2. Selanjutnya adalah cyber security. Ini adalah career path yang menurut saya susah banget digantikan AI. Kenapa? Karena peretas itu selalu mencari celah baru dengan teknik yang sangat kreatif dan susah ditebak. Dan inilah salah satu yang tidak bisa dilakukan AI. Karena AI itu hanya bisa mengenali pola yang pernah dilatih sebelumnya. AI itu sangat sulit melakukan sesuatu yang kreatif dan polanya susah ditebak atau sulit untuk diprediksi. Karena AI ini dia butuh data. Selain itu, peretas juga lebih banyak melakukan aksinya menggunakan teknik yang namanya social engineering. Jadi kalau kalian pikir hacker itu hanya duduk di depan komputer, terus dia menyerang server, jebol sistem, itu tidak selamanya benar. Contoh, daripada si peretas ini membawa sistem perbankan misalnya, yang mungkin agak mustahil dan effortnya juga lumayan banyak, lebih baik mereka menggunakan teknik yang namanya social engineering, yaitu dengan cara menyerang nasabahnya. Makanya sering ada orang yang setelah mengklik link atau membuka file yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba saldo rekeningnya 0. Atau ada contoh kasus, ada sebuah perusahaan yang servernya diretas gara-gara karyawannya itu kerja freelance dengan orang lain dengan bayaran yang lumayan besar, tapi ternyata ini hanyalah kedok hacker yang menyamar agar bisa mengakses server perusahaan lewat laptop yang digunakan karyawan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan social engineering, yang dimana ini sulit dilakukan AI karena AI itu tidak punya EQ atau kecerdasan emosional. Selanjutnya adalah AI engineer. Sekarang AI itu adalah teknologi yang paling banyak diadopsi di perusahaan. Dari bikin sistem rekomendasi, customer service, analisis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan profesi ini bukan hanya sulit digantikan oleh AI, tapi justru sangat dibutuhkan untuk mengembangkan AI itu sendiri. Dan sekarang itu supply-nya masih sedikit, sementara demand-nya itu semakin banyak. Banyak perusahaan yang membutuhkan AI engineer. Sementara sekarang itu kebanyakan developer itu fokusnya masih ke front end, back end, mobile developer, dan lain-lain. Jadi kalau kamu ingin masuk ke dunia IT dengan prospek yang lumayan bagus, AI engineer adalah career path yang menurut saya layak untuk dipertimbangkan. Selanjutnya adalah software architect. Salah satu alasan kenapa profesi ini sulit digantikan oleh AI karena membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis dan konteks dari penggunaan sistem itu sendiri. Selain itu, pekerjaan ini juga memerlukan intuisi dalam membuat keputusan arsitektur dari sebuah software. Dan hal ini yang belum
belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh AI. Secara sederhana, software arsitek ini adalah orang yang merancang struktur dari sebuah aplikasi atau sistem. Contoh sederhananya adalah YouTube, platform yang sedang kamu gunakan saat ini. Bagaimana caranya aplikasi ini itu bisa diakses oleh jutaan, bahkan miliaran orang secara bersamaan. Tapi aplikasinya itu nggak lemot, cepat, stabil, dan tidak crash. Dan disitulah peran utama dari seorang software arsitek. Jadi itu beberapa karir path di dunia IT yang menurut saya sangat sulit digantikan oleh AI, dan justru makin dibutuhkan ke depannya. Jadi meskipun AI makin canggih, bukan berarti semua pekerjaan di dunia IT itu akan hilang. Justru kita harus bisa beradaptasi, memilih jalur yang tepat, dan terus belajar biar bisa tetap relevan di industri ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.